Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-asatidz al-kiram ahibbai wa a'izzai fillah. Qala al-imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Hadis 156. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, Da'uni biarkanlah aku, ma taraktukum, tidak ada yang aku tinggalkan untuk kamu. Innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya yang banyak membinasakan orang sebelum kamu. Pertama, kathratu su'alihim. Kathratu su'alihim, banyak tanya. Maksud da'uni ma taraktukum itu artinya bahwa yang kusampaikan ini adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa. Karena ada orang yang mengatakan, dia kan manusia, bisa betul bisa salah. Tidak, memang dia manusia. Innama ana basyarum mithlukum, surat Al-Kahfi. Aku manusia macam kamu, tapi ada bedanya. Yuha ilayya, aku dapat wahyu. Da'uni ma taraktukum, maksud kalimat itu, apa yang kusampaikan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang binasa sebelum kamu, wa ila samud akhahum salihah, kaum Samud, wa ila madyana akhahum syu'aiba, Madian, wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, wa ila 'adin akhahum Huda, kaum 'Ad. Kana qablakum, binasa sebelum kamu. Bani Israel binasa. Kenapa banyak binasa? Kasratu su'alihim, banyak tanya. Apakah sahabat Nabi itu tak bertanya? Bertanya sahabat Nabi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid. Yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Yas'alunaka apa lagi? Anil anfal
Qul anfalillah walir rasul. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jadi jangan gara-gara hadis ini lalu tak ada dialog, tak ada tanya jawab. Makanya tidak bisa menyampaikan satu hadis ditarik kesimpulan. Metode yang paling bagus adalah jam'ul ahadis, mengumpulkan hadis-hadis dalam satu tema, disebut dengan tematik, maudhu'i. Da'uni, biarkan aku, maksudnya biarkan aku menyampaikan wahyu yang datang dari Allah ini. Jangan kalian soal-soal, jangan kalian tanya-tanya, karena orang yang sebelum kamu ini binasa, dia ini karena terlalu banyak bertanya ini. Tapi ini tadi sahabat pun bertanya ke Nabi, loh kontradiksi, katanya jangan banyak tanya, ini kok Nabi tanya boleh, maksudnya tanya yang tak tentu arah. Kalau istilah Jawanya ngeyel, nyinyir. Tapi kalau nanya memang tak tahu, pertanyaan itu ada namanya istifham. Alif sin ta itu 3 huruf di pangkal fi'il, biasanya lit talab. Asal katanya fahima yafhamu, ditambah alif sin ta istifham, artinya talabul faham. Orang yang nanya cari paham. Orang yang cari paham kasih paham. Tapi yang nyari masalah kasih dia masalah. Dalam kitab Ad-Dasuki ala Ummil Barahin, kitab akidah dulu di pondok, Nabi Idris sedang menjahit. Adam Idris, Nabi Idris sedang menjahit. Datang iblis membawa kulit telur ayam. Idris, ya, bisa Tuhan itu memasukkan alam semesta ini ke dalam telur ayam nih? Bisa atau tak bisa? Bisa. Caranya alam ini diperkecil, masukkan ke telur ayam, atau telur ayam ini diperbesar, masuk alam ke dalam, kan mudah aja. Tapi dia bertanya, dia bukan mau nyari tahu, dia mau ngetes. Nabi Idris sedang menjahit, dicucuk Nabi Idris majik-bijik matanya. Itu semua kau. Itulah maka buta mata iblis itu sebelah. Jadi antum siap-siaplah jarum pentol sini satu. Pena satu, jarum pentol satu. Kalau dia mau nanya istifham, kasih. Kalau tidak, cucuk bijik matanya. Da'uni, biarkan aku menyampaikan ini, karena ini wahyu. Dan Nabi itu kalau ditanya, dia tak kasih jawaban. Dia biarkan orang itu menjawab sendiri. Dia mengasih wasilah. Hal nara Rabbana, ya Rasulullah, kita nanti di akhirat bisa tak menengok Tuhan? Sebetulnya jawabannya kan mudah, bisa atau tak bisa, kan selesai kan? Apa jawab Nabi? Hal tarawna al-qamar, apakah kalian bisa menengok bulan di tengah malam waktu tak ada awan? Bisa apa tak bisa? Nabi tidak mengatakan bisa tak bisa, dia tanya balik, apakah kau bisa menengok bulan di tengah malam purnama saat awan tak ada? Bisa. Begitulah kalian bisa menengok Allah. Tapi Allah bukan bulan. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tak sama dengan makhluk. Ma khatara bi balik, wallahu laisa kadzalik. Terlintas di pikiranmu macam itu, Allah tidak macam itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Datang Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau punya nafsu?" Ya, kata Nabi, aku punya nafsu. Awa ma'a kulli insan, apakah setiap manusia ini ada nafsunya, ada setannya? Aghirti Aisyah, kau cemburu hai Aisyah, ya. Ja'aki syaitanik, setanmu datang kepadamu. Aisyah balik bertanya, "Ama'iyya syaitan, apakah bersamaku ada setan?" Ya, kata Nabi. "Ama'a kulli insan, apa setiap manusia ini ada setannya?" Kata
Kata Nabi, ya. Balik Aisyah tanya, wa ma'aka syaitan. Kalau gitu bersama engkau ada juga setan. Tengok Aisyah pun cerdas. Berdialog. Hadis Sahih Muslim. Apa kata Nabi? Innallaha a'anani. Betul. Sama aku ada setan, tapi Allah menolong aku. Setan yang sama aku itu aslama, udah masuk Islam dia. Setan maksudnya jin qarin yang menyertai waktu lahir. Jadi yang dimaksud larang bertanya itu adalah bertanya yang tidak berpengaruh kepada ibadah, bertanya yang menguji-uji orang, bertanya ingin menunjukkan dari pertanyaannya bahwa dia hebat. Itu yang tidak betul. Itu yang banyak membinasakan. Yang kedua, waqtilafuhum ala anbiya'ihi. Ikhtilaf terhadap nabi-nabi. Ikhtilafuhum ala anbiya'ihi. Ikhtilaf terhadap nabi-nabi. Kita kalau sudah nabi kita terima. Nabi Musa kita terima enggak? Nabi Isa? Yang mengikut Nabi Musa tak mau mengikut Nabi Isa. Pecah dua orang itu. Yang satu mengatakan Nabi Isa ini anak zina karena Maria berzina dengan si Joseph tukang kayu. Kata tuduhan kelompok. Yang ini pula mengatakan Isa anak Tuhan. Jauh itu. Bainas samai was-sumur bor. Saking jauh. Yang satu mengatakan Isa ini anak Tuhan, yang satu mengatakan Isa anak zina. Islam tidak ikhtilaf. Tak ada ikhtilaf tentang Nabi Isa. Isa ibnu Maryam. Bukan ibnu Zanin, bukan ibnu Zaniyah, bukan ibnu Allah. Itu Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Tengah. Tidak melambung sampai menjadikan dia anak Tuhan, tidak pula menjatuhkan dia anak zina. Dan Maryam juga begitu. Maryam dianggap sebagai Tuhan. Yahudi menjatuhkan Maryam sebagai pelaku zina. Maka dalam Islam Maryam, satu surat khusus untuk Maryam. Namanya surat Maryam. Meleleh air mata Najasyi, Raja Ethiopia. Saat sahabat hijrah ke Ethiopia, pimpinannya adalah saudara Ali bin Abi Thalib, namanya Ja'far bin Abi Thalib. Dibacakannya surat Maryam. Meleleh air mata Najasyi mengenang cerita Maryam yang begitu detail dalam surat Maryam. Bulan Desember ini bagus dibaca surat Maryam. Yang ustadz-ustadz ngajar, antum kalau diminta tafsir surat Maryam. Wa ummuhu siddiqah, ibunya seorang perempuan yang siddiqah. Kana ya'kulani ta'am, mereka tetap makan. Kalau makan berarti dalam perut ada kotoran. Kalau ada kotoran dalam perut, ada air kencing, ada tai, tak mungkin Tuhan. Begitulah. Jangan ikhtilaf tentang nabi-nabi. Apa yang dibawanya, terima sebagai wahyu. Jangan banyak tanya, jangan ikhtilaf. Fa idza nahaitukum an syai'in, kalau aku melarang kamu melakukan sesuatu, fajtanibuh, jauh. Kalau kularang kamu, jauh. Larang makan babi, jauh. Kok haram Pak Ustadz? Udah ditanyanya kok haram, habis itu tanya lagi, kok diciptakan Allah Pak Ustadz? Sebetulnya kalau mau dijawab mudah aja. Kok haram Pak Ustadz? Ditelitilah oleh para dokter-dokter,
Ternyata dari permukaan kulit sampai ke daging itu yang paling tebal putih dia. Dari permukaan kulit ke daging itu babi. Secara medis pun lemaknya itu kolesterol, mengentalkan darah, belum lagi bakteri-bakterinya. Binatang yang mau makan taiknya sendiri babi. Ayam pun makan tai juga, tak sebanyak babi, tak sehobi babi. Dan orang kalau dipanggil, ayam, beda sama, babi. Diam kau kambing, diam kau babi. Ya, jadi memang udah fitrah manusia, hina, kotor. Kenapa diciptakan Allah? Ya sama lah macam guru buat pertanyaan jawabannya A, B, C, D. Yang betul berapa? 1. Yang betul B. A, C, D itu ujian. Itu ujian. Begitu juga dengan ini. Diciptakan Allah kambing, diciptakan Allah ayam, diciptakan Allah babi. Untuk apa diciptakan Allah? Ujian. Kuat tak kau dengan ujian? Jadi orang sekarang bertanya, ya kita jawab. Karena dia ingin kepuasan batin. Nah, itulah makanya saya anjurkan. Yang penting TK, SD, SMP, SMA. Nah, itu dia mesti tahfiz Quran. TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Nanti pindah ke universitas, ambil fakultas kedokteran. Sehingga nanti judulnya pas ceramah di bulan Ramadan, bahaya babi menurut medis. Kalian karena udah kuliah tak bisa diulang lagi. Nanti anak-anak kalian TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Pas kuliah suruh ambil fakultas kedokteran. Jadi nanti judul ceramah di masjid-masjid itu berkualitas. Insya Allah itu 20 tahun akan datang di Pekanbaru. Anak-anak kalian. Malam nanti akan kita dengarkan kultum Ramadan bersama Bapak dokter spesialis. Cerita judul babi. Mana sejarah babi, apa aja, bagaimana tulang babi, bagaimana daging babi, binatang yang paling banyak dipakai anggota organ tubuhnya. Tulangnya masuk ke dalam toco, tulangnya dibakar jadi arang untuk penjernih air minum. Itu. Sampahnya, ususnya, kotorannya semua diolah menjadi pakan ikan sama pakan ayam. Kok lain rasa ayam kau ini ya? Agak rasa-rasa babi. Pokoknya ayam tuh makan babi. Kenapa ayam halal? Kenapa babi haram? Ulama dulu tuh ya, walaupun mereka tak fakultas kedokteran, cerdas-cerdas. Suruhnya ambil 1 ayam jantan, 1 ayam betina, 2 ayam jantan. Masukkan 1 kandang. Kuku ayam. 2 ayam jantan, 1 ayam betina. Berkelahi ayam jantan ini. Berdarah-darah sampai kalah, lari yang 1 ayam jantan itu, baru dia dapatnya ayam betina. Yang di kandang ini dimasukkan 2 babi jantan dengan 1 babi betina, tak ada dia berkelahi, dikerjakan orang itu berdua. Makanan berpengaruh ke pikiran. Jadi kalau ada orang heran, aku heran kali Pak Ustadz, nggak ada cemburu dia sedikit pun. Berarti ada cemburu. Ada cemburu. Makanya orang Belanda menggelar, siapa pahlawan kita dari dalu-dalu? Tuanku tembusai ayam harimau Sumatera. Ada ayam jantan dari timur,
Selalu itu dianggap sebagai simbol ayam jantan dari timur. Kalau ini harimau Sumatera, ayam jantan dari timur. Tak ada dibilang tokoh itu adalah tokoh perlawanan. Siapa itu? Babi. Tak ada. Babi selalunya. Fa'idza nahaytukum an syai'in. Kalau kularang kamu, fajtani. Ini apa ini? Ini ganja. Haram. Tak ada. Ini khamar. Haram. Tapi kan Pak Ustadz bisa menerima lapangan pekerjaan, bisa menghangatkan tubuh saat hujan, bisa membangkitkan stamina. Nah, ini ngeyel. Kalau udah haram sih, udah haram. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibu. Tapi di zaman modern tak bisa begitu. Orang mesti ada alasan rasionalnya. Maka saya anjurkan tekunilah bidang spesialis masing-masing. Tapi nanti akhir ujungnya adalah tetap berdakwah. Jadi pakar hukum Belanda. Dulu waktu saya mengajar di Masjid Akramun Nas Kundri. Setiap subuh Sabtu. Dari 2009, 10, 11, 12, 4 tahun. Ustadz, saya ini fakultas hukum Pak Ustadz. Terus, hukum Belanda terus saya pelajari. Saya merasa haram pekerjaan saya. Saya mau pindah ke fakultas syariah Pak Ustaz. Jadi kau ngambil S1 lagi? Iya. Kalau menurut saya tidak begitu. Kau ambil S2 hukum, S3 hukum konvensional. Untuk apa Pak Ustaz? Makin banyaklah dosa kita. Siapa yang bisa membela orang kampung yang tanahnya diambil perusahaan? Mohon maaf, tak bisa itu ditolong orang fakultas syariah. Karena dia tahunya halal, haram, makruh, mubah. Itu hanya bisa ditolong orang konvensional. Maka antum S1, S2, S3, pergi ke Belanda tuh, ambil ke Leiden. Tempat diantara alumni Leiden, Adnan Buyong Nasution, almarhum. Belajar betul hukum Belanda tuh. Karena masih dipakai sampai sekarang. Tapi tujuannya adalah untuk mencari mana yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan, kalau udah taubat, udah hijrah, bawaannya mau mati, kuliah tak mau lagi, kau tak kuliah lagi, itu melalaikan kita dari Allah. Terus ditelusuri ke kampus, rupanya udah DO. Jadi agama ini hanya pembenaran terhadap kemalasan. Agama ini pembenaran terhadap kekeliruan. Dia sebetulnya malas, keliru, nakal, jahat. Diambilnya agama sebagai melegalisir kesesatan dia. Jahat sekali. Ini orang jahat di atas jahat. Nauzubillah. Wa idza amartukum, kalau aku perintahkan kamu. Wa idza amartukum, kalau aku perintahkan pada kamu, bi amrin, satu perintah, fa'tu minhu, laksanakan. Makanya kalau kita ada orang ngomong, saya kalau perintah ini nggak jelas, saya nggak mau laksanakan. Saya Pak Ustaz, kalau perintah ini nggak jelas, saya nggak mau laksanakan. Kau bisa bercakap begitu karena kau tak tentara. Coba sama komandan kau gitu. Coba lantung ngobrol sama tentara. Saya kalau diundang sama tentara, mungkin siap atas 20 kali dia udah siap. Coba lah yang ngaku rasional tuh, ngomong sama komandan kau. Alasannya komandan hapus tembak. Sedangkan sama komandan tentara siap, apalagi sama Nabi Muhammad SAW. Tapi, ini tadi. Di zaman sekarang, banyak orang ngeyel, perlu menjelaskan sesuatu tentang perintah. Wa aqimus shalah, tegakkan salat, laksanakan salat. Nah, maka ketika dijelaskan oleh dokter,
bagus sekali melaksanakan sholat ini. Ternyata kita ini perlu fresh. Pagi fresh, siang fresh, sore fresh, malam fresh. Orang-orang kaya itu di ruangannya, di kamarnya, di rumahnya ada wastafel khusus. Cuci tangan. Duduk dia di pesawat, bagaimana supaya fresh? Datanglah pramugari membawa sapu tangan basah berasap. Itu apa? Fresh. Sapukannya ke tangan, sapukannya ke muka, ke leher. Habis itu tak dicuci, masuk ke uap, besok kurai. Maka saya tak pernah saya pakai itu. Misal dibawakannya itu, saya pegang-pegang aja sedikit. Enggak dipakai, enggak. Terbayang saya entah muka siapa udah dipakai. Sama macam makan pakai sendok. Kok makan kita pakai tangan nih kan? Waktu undangan ke Rohil, bapak-bapak ini pakai tangan. Saya nengok jamaah nih, bapak ini pakai tangan, bapak ini pakai sendok. Oh kenapa tak pakai sendok? Kata dia, aku sejak kecil sampai sekarang, tangan aku ini untuk aku aja lah. Sendok kau tuh aku tak tahu, tak mulut saya udah situ. Perlu ada beberapa alasan. Ternyata wudhu itu membuat fresh. Badan kita ini bersih. Lalu kemudian ketika kita tegak lama, ruku, membungkuk, kaki, urat kaki menegang, karena lutut tak boleh ditekuk. Ketika sujud, jantung di atas, otak di bawah, mengalir oksigen dari jantung nih. Selama ini mendaki dia naik ke atas, apalagi darah kental karena kolesterol, karena lemak, karena gula. Ketika membungkuk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dengan khusyuknya apalagi tahajud malam. Ketika sedang menghadap ke kanan ke kiri, leher, tulang-tulang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Belum lagi kekhusyukan hati, mulut mengucap, telinga mendengar apa yang diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati khusyuk kepada Allah yang menciptakan, yang memuliakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Istirahat pikiran sejenak dari kehebohan dunia ini, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat zahir, sehat tak bisa kita zaman sekarang salat. Untuk apa salat? Salat aja, pokoknya salat, nanti masuk neraka. Jadi antum dengan ambil fakultas psikologi, ambil fakultas kedokteran, itu semua adalah membantu dakwah. Jadi polisi bantu dakwah, jadi tentara membantu dakwah, jadi badan intelijen negara membantu dakwah. Yang jurusan tafsir di Fakultas Usuluddin belum tentu masuk surga lebih dulu daripada yang spesialis objin kandungan. Nah, makanya saya selalu menasihati anak bapak ibu, silakan belajar agama, tapi nanti setelah itu pas kuliah, kau mau jadi apa? Tanya dia bagus-bagus. Kau kemana hobi? Aku hobinya membela orang teraniaya. Fakultas hukum, nanti kau jadi pengacara, lawyer. Kau, aku suka rumah sakit, kau jadi dokter, tolong dakwah, buat khitan gratis. Semalam khitan gratis 62 orang. Tahun lalu 30. Desember tahun depan nanti gratis lagi, sehingga anak-anak di jalan Kamboja ini tak ada alasan tak bersunat. Laki yang gatal-gatal daftarkan lagi. Fa'tumi'u, laksanakan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kamu. Sesuai dengan kemampuan kamu ini jangan diartikan, kalau gitu sesuai kemampuan saya aja lah. Kau kenapa sholat kau cuma maghrib aja? Sesuai kemampuan. Kan itu maksudnya. Maksudnya adalah kalau mampunya berdiri, sholatnya berdiri. Tak sanggup berdiri, sholatnya duduk. Tak sanggup duduk, salatnya berbaring, miring menghadap kiblat. Tak sanggup miring, terlentang pakai isyarat mata, itu maksudnya.
Bukan berarti kalau tak berdiri tak sah. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kita lanjutkan. 157. An Abi Najih. Nama kunyahnya Abi Najih. Nama dia Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW memberi kami nasihat. Wa'adha ya'izu mau'izah. Masdarnya mau'izah, fiilnya wa'adha. Mau'izatan maf'ul mutlaq. Balighatan sifat mausuf. Nabi menyampaikan nasihat yang baligh. Baligh sampai. Baligh nasihat yang sangat sampai ke hati, menyentuh. Wajilat min hal qulub, wajilat bergetar, qulub hati, bergetar hati. Kau waktu Ustaz itu ceramah bergetar hati kau? Bergetar Pak Ustaz. Kenapa bergetar? Aku duduk dekat sound system. Wajilat minhul qulub, bergetar hati. Antum kalau disebut nama orang, semua bergetar atau hanya beberapa nama aja? Kalau antum dipakai alat detektor getar, pas disebut nama Syanu, datar aja. Pas disebut nama Syanu, ternyata pas ditanya, nama siapa tadi yang bergetar tuh? 3. Nama emaknya, nama adiknya, nama bini. Tapi ada orang asal sebut nama perempuan, bergetar. Bergetar. Ini playboy cap tupai. Kita kalau tak ada hubungan, biasanya. Tapi kalau disebut nama orang yang ada hubungan, tak normal. Wajilat. Kalau hati Qais bergetar setiap disebut nama Laila, bagaimana dengan yang menciptakan Laila? Wajilat min hal qulub, bergetar hati, ada getarannya. Wa dharafat min hal uyun, menggenang air mata mendengar nasihat Nabi SAW. Fakulna, kami pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Ini saya dengar ada orang nyanyi, ya Rasulullah, salamun alaik. Pula ya Rasulullah. Asalnya Rasulullah. Kalau masuk ya, berubah ya Rasulullah. Namanya munada. Ya itu harfun nida. Asalnya dhammah Rasulullah. Kalau masuk inna, berubah jadi Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan. Asalnya Muhammadun. Masuk inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Fungsi inna, menasabkan isim, merafa'kan khabar. Ya Rasulullah, Rasulullah mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Kalau masuk ya, berubah jadi baris atas. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Itu namanya ilmu nahu. Kalau salah, ngaku aja salah. Ini masalah ditegur orang. Pak, tadi Bapak salah. Yang betulnya Rasulullah. Allah Maha tahu. Pakai bahasa aku Allah mengerti. Allah ngerti Pak. Tapi akhirnya kami ngerti Bapak bodoh kali. Emang boleh sebodoh ini? Bodoh kok bangga. Memang ada orang gitu Pak Ustaz? Ada, saya dikasih tahu. Ustadz di tempat kami mengatakan tidak boleh Rasulullah itu berubah jadi Rasulah. Tak boleh jadi Rasuli. Pokoknya Rasulu. Sampai murid-muridnya pun azan, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.
Kok gitu? Gitu kata dia, Pak Ustaz. Ustaz kalian ini sesat, tapi ada yang lebih sesat lagi. Siapa Ustaz? Kalian. Kok bisa pula kalian ikut dia? Itulah pentingnya mengaji. Ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Seakan-akan nasihat mau'izah ini mau'izatu muwaddi'. Nasihat orang muwaddi' yang mau pergi jauh. Wadda'a yuwaddi'u tawdi' muwaddi'. Tawaf terakhir itu namanya tawaf wada'. Muwaddi' orang yang mau pergi jauh. Ya Rasulullah, kenapa nasihat kau ini seperti orang mau pergi? Maka kata sahabat, fa'ausina, berikanlah kami wasiat, berilah kami pesan ya Rasulullah. Kata Nabi, qala, Nabi berkata, usikum, aku nasihatkan kamu, aku wasiatkan kepada kamu, bitaqwa, takutlah kepada Ustaz, kasih saya wasiat Ustaz, takutlah kau kepada Allah. Yang kedua, wasam'i, dengar baik-baik, watta'ah, taat, dengar taat. Sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa asaina. Dengar taat. Wa in ta'ammara 'alaikum, walaupun pemimpin kamu itu abdun, seorang budak Habasyun, Afrika berkulit hitam. Orang Afrika itu biasa dipanggil Habasy, dinisbatkan kepada Habasyah. Habasyah itu adalah Ethiopia. Orang mana tuh? Orang Habasyi, orang Ethiopia. Walaupun pemimpin kau itu budak hitam. Pernahkah orang hitam jadi pemimpin? Nah, Bilal bin Rabah jadi pemimpin ketika Nabi pergi perang. Kau Bilal menjadi pemimpin selama aku pergi. Nabi kalau pergi, diangkat satu amir pengganti. 1500 tahun sebelum Obama dipilih Amerika. Jadi kalau ada orang mengatakan negara yang paling bisa menerima perbedaan adalah Amerika, 1500 tahun sebelum Amerika, Islam sudah mengangkat orang berkulit hitam. Tahun 50-an, orang berkulit hitam dibawa dari Afrika sebagai budak kuli di Amerika. Yang kecil-kecil diletakkan di kebun binatang di samping kuda Nil. Sehingga orang putih nengok, nah itu kuda Nil. Nah itu. Orang berkulit hitam tahun 50-an di Amerika tidak boleh masuk ke dalam ruang kelas belajar. Yang kulit putih aja yang belajar di dalam pakai kursi meja. Yang hitam di luar. Disediakan kursi kecil di luar, nengok. Rasis, rasialis, fasis. Sekarang kita pula dituduhnya begitu. Cuma mau melawan, kita lemah. Wa innahu, sesungguhnya, man ya'ish, siapa di antara kalian hidup, asya ya'ishu, ya'ish, siapa yang hidup, siapa yang hidup nanti di antara kalian ini sesudah aku, fasayara, dia akan melihat ikhtilafan katsira, banyak sekali ikhtilaf. Jadi kalau ada jamaah sekarang bingung, Ustaz banyak sekali ikhtilaf sekarang. Memang udah begitu kata Nabi, banyak ikhtilaf nanti. Lalu bagaimana supaya kita tak salah jalan? Fa'alaikum bisunnati, maka ikutilah sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa' rasyidin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan, duduk sebentar, azan sekali lagi. Allahu Akbar, Allah. Naik khotib ke atas. Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid ini azannya 2 kali. Masjid itu azannya sekali. Datang mahasiswa. Kau salat kemana? Aku salat ke situ. Kenapa ke situ? Itu ikut sunnah Nabi. Itu sunnah Abu Bakar. Itu sunnah Umar. Itu sunnah Utsman. Dibenturkannya pula antara Nabi dengan sahabat. Ini kan jahil, bodoh. Padahal
Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa' rasyidin. Jadi kalau gitu ada sunnah yang bukan sunnah Nabi, tapi sunnah khulafa. Salat tarawih bersama-sama beramai-ramai dengan satu imam. Sunnah siapa itu? Umar. Ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Mengangkat khalifah, Amirul Mukminin, sunnah. Khulafa, pengganti. Rasyidin, lurus. Mahdiyin, dapat hidayah. Dan ini termasuk berita gaib yang disampaikan Nabi dan terwujud. Abu Bakar, Umar, Utsman, empat khilafah. Abdu alaiha, gigit. Abdu gigit. Bin nawajid, pakai gigi geraham. Gigit pakai gigi geraham. Jangan dipegang, kalau dipegang lepas. Gigit pakai gigi geraham. Wa iyyakum, hati-hati kamu. Hati-hati kamu, jauhi. Wa muhdatsatil umur, perkara yang dibuat-buat. Muhdatsat, yang baru, yang dibuat-buat. Fa inna, sesungguhnya, kulla bid'atin, semua yang bid'ah, dhalalah, sesat. Hadis ini dijelaskan hadis yang satu lagi. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, kata Imam Nawawi. Hadis ini umum, dikhususkan oleh hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Yang tak boleh membuat-buat itu man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu, yang tak ada dalilnya sama sekali. Selama masih ada dalilnya, maka dia tidak disebut bid'ah, dia tetap disebut dengan sunnah. Inna kulla bid'atin dhalalah. Membaca Quran malam Jumat, surat Yasin, sunnah. Mana dalilnya? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca Yasin pada suatu malam. Tapi tak ada disebut malam Jumat. Malam Jumat itu malam apa tak malam? Malam. Masuk dia dalam hadis yang umum. Jadi dari batang kaedah ini muncullah cabang-cabang. Semua yang baru-baru bid'ah. Padahal tak begitu. Banyak sekali yang baru dan dia tidak disebut bid'ah. Kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma, bertentangan dengan qiyas, tak ada dalil sama sekali, baru disebut bid'ah. Kalau ada payung hukumnya, maka kata Imam Syafi'i tidak disebut dengan bid'ah. Kalaupun pakai kata bid'ah, disebut bid'ah hasanah. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala, Imam Tirmidzi berkata, hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Sebetulnya antara hasan dan sahih itu ada dua huruf. Pertama hasan wa sahih. Hadis ini hasan menurut sebagian ulama, sahih menurut ulama. Hadisun hasanun au sahih, menurut satu jalur riwayat hasan, menurut satu jalur riwayat sahih. Ikhtilaf ulama tentang status riwayatnya menurut ilmu jarah wa ta'dil. Tak disebutkan wa dan au di situ. Istilah ini hanya ada pada Imam Tirmidzi. Hadisun hasanun sahih, tak ada pada imam lain. An-nawajiz, nawajiz bidzal, dengan huruf zal al-mu'jamah, bertitik. Kalau tak bertitik, dal. Kalau bertitik, zal. An-niyab, taring. Zunabin, bertaring. Waqila, ada pendapat satu lagi, al-abras, gigi dalam. Adras, geraham. Gigitlah pakai taring, atau gigitlah pakai dalam, sehingga dia tak lepas. Dua hadis subuh nih, Rabu depan pertemuan terakhir,
di tahun 2023. Itulah yang kita kaji subuh nih. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan. Habis itu kita sholat.